Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada guru. Keindahan bahasa. Yang kedua, ritme dan irama. Yang ketiga, menggunakan efisiensi. Kemudian yang keempat, iya. Nah, sebelum itu di layar, coba dilihat di layar, pengertian puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang bahasanya terikat oleh rima, irama, mantra, dan penyusunan larik dan bait. Nah, kalau dihubungkan tadi, kan ada tadi jenis puisi dibagi dua, ya kan? Nah, itu puisi lama dengan puisi baru. Nah, ada dia
penglihatan, itu ya. Kemudian apa aja lakukan diksi? Diksi itu apa? Pilihan kata pada puisi. Iya, pilihan kata pada puisi. Nah, kalau kita menulis puisi, biasanya harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, Rima. rima. Apa rima? Kesamaan nada atau bunyi. Iya, itu kesamaan nada atau bunyi. Biasanya itu kalau rima itu terdapat di mana? Coba dibayangkan puisi. Di mana biasanya itu sama tidak saja? Ya kan? Dia kan biasanya kalau puisi itu ada di belakang, ya kan? Ada bunyinya a, ada b, kan? Itu namanya bunyi rima. Kemudian yang ketiga atau C, imajinasi ataupun disebut dengan citraan, ya kan? Apa imajinasi? Kata atau kata lain kata dapat menjelaskan apa maksud dan tujuan penyair. Imajinasi ini adalah kata atau rangkaian kata yang dapat dijelaskan atau maksud tujuan penyair. Imaji ini ada yang bisa didengar dengan visual ya, pendengaran, kemudian penglihatan. Seolah-olah kalau dia penglihatan seolah-olah dapat dilihat, seolah-olah dapat didengar, seolah-olah dapat dirasakan. Berarti itu pengimajinasian ataupun itu citraan. Nah, kemudian yang D, apa konyet? Apa konyet? Keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau betul. Kata konkret itu adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara yang berlebih dan berbentuk wujud. Nah, sebenarnya kalau di sini indah sekali. Namun kita bisa menggunakan pilihan yang paling tepat. Kemudian yang E, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah Cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam menjelaskan sesuatu. Jadi kalau gaya bahasa ini bisa juga di sini makna kiasan sama kayak majas ya. Majasnya itu biasanya di sini makna kata-kata kiasan. Misalnya ada majas hiperbola, ada majas personifikasi. Itu kan sering didengar ya. Majas personifikasi, hiperbola sering digunakan di dalam puisi. Nah, baik, lanjut. Nah, di dalam puisi biasanya terdapat konotasi dan denotasi. Puisi nanti kalian tuangkan ke dalam LKED tersebut. Apa yang kalian sudah peroleh dan apa yang kalian dapatkan? Apakah maksud dan isi dari puisi aku yang berjudul Ayam tersebut ya? Setelah mentayangkannya, tuliskan ke dalam LKPD-nya ya. Apa isinya? Identifikasilah isi yang terdapat di dalam puisi yang berjudul aku. Ya. Ya, simak ya. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang yang lain, tidak juga kau. Tak perlu sedus dan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap merada, menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli
aku hidup 1000 tahun lagi. Udah? Baik. Tugas kalian. Kalian identifikasi pada puisi yang berjudul Aku yang diciptakan oleh Khairil Anwar. Yang ibu jelaskan tadi kan ada yang namanya unsur pembentuk dari dalam, kemudian dari luar, kemudian konotasi apa yang kalian peroleh dari puisi yang berjudul Aku. Silahkan saya kasih waktunya.